Isu perselingkuhan yang menyeret nama Cindy Rizab mendadak meledak di media sosial setelah ia dituding menjalin hubungan terlarang dengan suami Maishi. Skandal itu mencuat ketika Maishi diketahui tengah fokus menyelesaikan pendidikan dokter spesialisnya di Universitas Indonesia. Suami Maishi yang berprofesi sebagai dokter ortopedi, Dr. Ricky Febrian Syahsaleh, ikut terseret dalam tudingan tersebut. Seiring ramainya isu itu, netizen yang budiman mulai membongkar berbagai jejak digital Cindy, termasuk foto dan video lama yang memperlihatkan penampilannya sebelum menjalani prosedur bedah estetika. Potret masa lalu Cindy kemudian dibandingkan dengan penampilannya saat ini yang dianggap jauh berbeda. Perubahan paling mencolok terlihat pada bagian hidung setelah ia menjalani prosedur rhinoplasty. Dalam sejumlah konten lama yang kembali viral, Cindy pernah mengakui melakukan operasi tersebut untuk memperbaiki bentuk hidungnya. Prosedur itu dilakukan di klinik kecantikan dan sempat ia ceritakan dalam video setelah beberapa hari masa pemulihan. Di tengah ramainya tudingan merebut suami orang, transformasi wajah Cindy justru ikut menjadi bahan perbincangan panas netizen yang berbakti yang membandingkannya dengan pesona Maishi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue nggak mau ngebahas tentang perselingkuhan deh, yang mau gue bahas adalah tentang perubahan dia 180 derajat, beda banget. Nah di sini kan dia bilang udah hari kelima operasi hidung, masih tetap kelihatan kok muka aslinya, ya kan? Nah tapi kalau di sini, bener-bener kayak mahal ini banget nggak sih? Berubah banget gitu loh. Artinya kan dia nggak cuma operasi hidung doang. Aduh, tolong dong Mbak Cindy DM aku. Operasinya apa aja, mana tahu aku bisa berubah jadi kayak mahal ini juga seperti ini ya kan. Timeline gue semuanya tuh lagi ngebahas mengenai Cindy Rizab ini, perubahan mukanya ya, karena katanya nggak cuma rhinoplasty aja. Apakah benar? Ini pengalaman gue sebagai orang yang pernah gendut juga. Buat yang belum pernah kenal sama gue itu udah gendut dari zaman SD, dan ini adalah foto gue ketika zaman SMP, tepatnya kelas 2 SMP ataupun kelas 3 SMP gitu ya. Kayak muka gue bulat, terus hidung gue juga masuk mendelep kayak pesek gitu. Tapi ini semua disebabkan karena gue gendut. Ini kalau misalnya kalian pengen lihat secara detailnya, ini muka gue ketika kelas 3 SMP. Gue agak sedikit kurusan waktu itu, tapi tetap aja ya muka gue kelihatan bulat, terus habis itu hidung gue juga kayak mendelep, dan di sini gue udah mulai pakai behel. Terus masuk ke masa SMA gue, kalian bisa lihat ini gue nggak pakai makeup, pergi ke sekolah juga ya udah rambut dicepol kayak gitu aja, dan beginilah bentukan muka gue ketika SMA. Rahangnya udah kelihatan berbentuk ya. Menurut gue ini karena ada campur tangan behel. Nah terus habis itu waktu ketika masuk kuliah S1 gue itu diet lagi, dan ini adalah kondisi muka gue setelah diet, bener-bener V-shape banget. Dan ini gue nggak kenal botox, nggak kenal filler, nggak kenal apapun, dan cuman pakai makeup aja. Ini kalau misalkan pengen lihat secara detail mukanya, gue nggak pernah melakukan apapun di sini, tidak botox, tidak filler, tidak apapun. Muka asli gue ketika sudah kurus seperti ini. Nah terus habis itu gue stres dan kembali gendut lagi. Kalian bisa lihat ini adalah muka gue ketika gendut, tapi sudah usia dewasa ya. Tidak terlalu sebulat dulu, dan juga hidung gue masih kelihatan di sini. Padahal beratnya 120 kilo, lebih berat daripada zaman gue SMP. Nah sekarang kondisi muka gue tuh seperti ini guys. Gue itu udah mengalami penurunan berat badan, dan gue bisa bilang kalau misalnya yes, diet itu sangat amat mempengaruhi bentuk muka kita. Dan ini kondisi muka gue setelah di filler, botox, gue ngerasa bener-bener V-shape banget sekarang. Nah kurang lebih segitu aja penjelasannya. Ini sekarang adalah muka gue tidak pernah mengalami operasi plastik, oke ya. Tuh. Tentu saja gue bisa bilang kalau misalnya diet itu bisa merubah bentuk muka kalian, bukan cuman badan kalian. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Bye bye. Semoga terjawab. Ada konten creator dokter koas diduga selingkuh sama dokter ortopedi. Kata aku ngucap taubat kalian, dan aku mau bahas secara hukum. Ini orang-orang yang selingkuh, karena banyak banget ya kasus perselingkuhan di Indonesia ini. Orang-orang yang selingkuh tuh bisa nggak sih dipidana? Bisa nggak dipenjara gitu? Jawabannya adalah bisa guys. Mari kita melihat di pasal 411 KUH pidana yang terbaru. Di dalamnya mengatur tentang perzinaan. Artinya apa? Pasalnya mengatur kalau ada suami yang udah punya istri, atau istri yang udah punya suami bersetubuh dengan yang bukan istrinya atau suaminya, itu bisa dipidana penjara maksimal 1 tahun atau paling lama 1 tahun, atau denda paling banyak 10
juta. Satu, ini tuh delik aduan. Artinya apa? Suami yang selingkuh cuman bisa dilaporin sama istrinya. Jadi kalau istri punya suami yang selingkuh, istrinya doang yang bisa ngelapor. Pun sebaliknya, kalau suami punya istri, istrinya selingkuh, cuman suaminya yang bisa ngelapor. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada minimal 2 alat bukti untuk bisa melapor dan si orang yang selingkuh ini bisa dipidana. Jadi minimal 2 alat bukti. Entah itu misalnya alat bukti elektronik, entah misalnya bukti chat, entah CCTV, atau mungkin video, atau keterangan dari istri yang ngelihat langsung suaminya selingkuh, ataupun sebaliknya. Pokoknya harus ada minimal 2 alat bukti. Intinya apa? Jangan selingkuh karena bisa ada potensi pidana penjara. Tobat kalian. Fenomena perselingkuhan di dunia kesehatan itu hal yang sering terjadi sebenarnya. Cuman memang sedikit-sedikit aja yang ketahuan. Gimana ya, sangat disayangkan juga gitu loh. Sangat disayangkan banget malah para suami sudah punya istri yang baik, cantik, tanggung jawab sama rumah tangga, ditambah lagi istrinya juga satu profesi, sejawat ya, sama-sama dokter, masih juga selingkuh. Maunya cari yang kayak gimana sih? Ini juga nih yang koas nih, gatel banget. Gila. Gue tahu lu cakep, lu cantik, lu mungkin pinter, lu kelas atas punya lah ya. Tapi kenapa suami orang sih? Nggak bisa nyari yang lain apa? Ih, kan jadi nggak ada harganya perempuan kalau kayak begitu, meskipun lu sekolahnya mahal, meskipun lu sekolahnya tinggi. Lagi juga koas enak banget sih, bisa libur 1 minggu ke luar negeri sama konsulen. Gue koas waktu dulu, Allah. Napas kalau kagak otomatis mah juga lupa kali. Kudu ada yang ngingetin, gue rasa. Enak lo jadi koas, gue liat-liat. Ada tiktokers yang lagi koas tapi dia selingkuh sama dokter seniornya. Kita harus basmi bersama-sama tentang perselingkuhan ini. Tapi di sini gue nggak mau ngomongin pihak mana-mananya, tapi gue mencoba untuk ngeliat nih fenomena perselingkuhan ini dari sisi sosiologinya. Kenapa harus sosiologi? Ya karena saya guru sosiologi. Kita tahu bahwa perselingkuhan itu termasuk ke dalam perilaku menyimpang. Ada yang tahu nggak loh pada perilaku menyimpang itu apa? Perilaku menyimpang adalah perilaku yang melanggar aturan. Kalau dalam sosiologi, aturan itu istilahnya atau disebutnya tuh norma sosial. Penyebab perilaku menyimpang atau artinya penyebab seseorang melakukan perselingkuhan itu bisa jadi karena ada sosialisasi tidak sempurna. Apalagi tuh sosialisasi tidak sempurna, Bu Guru izin. Sosialisasi tidak sempurna itu ketika ada pihak-pihak yang ngajarin gak benar ke satu individu. Siapa aja pihak-pihaknya? Bisa keluarga, bisa teman, bisa lingkungan sekolah, atau media sosial. Kenapa dibilang gak sempurna? Karena harusnya keempat pihak tadi itu ngasih tahu nilai dan norma yang benar, yang baik di masyarakat gitu kan, yang dianggap baik, yang dianggap benar. Tapi keempat ini malah ngajarin hal yang buruk. Katakanlah temennya si peselingkuh ini tuh bilang bahwa ih gak apa-apa tau lo selingkuh, kan yang penting lo cinta. Dia juga kan bentar lagi mau cerai sama istrinya, jadi gak apa-apa lo selingkuh. Nah berarti kan tuh temennya ngajarin hal yang gak baik kan. Nah itulah yang namanya sosialisasi tidak sempurna. Sekarang pertanyaannya, kira-kira fenomena peselingkuh itu diajarin sama siapa ya, gue tanya. Kita pikir nih barengan. Tapi jangan salah, penyebab orang melakukan penyimpangan gak cuman sosialisasi tidak sempurna sih. Masih ada juga faktor-faktor yang lain, kayak faktor lingkungan, karena dia ada di lingkungan yang Bronx. Untuk lebih jelasnya lo baca deh di buku sosiologi lo, baca buku pelajarannya. Oke, izin.